Halo, selamat datang di podcast pertama gue, yaitu podcast anak rantau. Nah, di podcast ini gue mau bercerita tentang keresahan atau kehidupan anak rantau yang gue rasain atau mungkin teman-teman nanti rasain juga. Di sini posisinya gue itu lagi ngerantau, yaitu di kota Bengkulu, yang aslinya gue tinggal itu di Bekasi dan Jakarta. Sekarang gue mau cerita di podcast pertama gue ini mengenai gimana sih rasanya masa-masa social distancing atau masa corona ini dan masa di rumah aja, tapi jauh dari keluarga, jauh dari rumah, jauh dari kawan, jauh dari temen. Oke, tanpa lama-lama gue langsung ngebahas aja. Kira-kira gue ngerasain gimana sih di masa corona ini, masa di rumah aja, masa social distancing, tapi gue jauh dari keluarga gue. Yang pertama yang gue rasain itu yang pasti, mau gak mau lo harus bisa masak sendiri. Itu udah auto. Yang biasanya lo menghabiskan duit lo dengan beli makanan, untuk saat ini gue rasa lo harus membatasi itu sih. Untuk keselamatan diri lo juga, untuk kesehatan diri lo juga, ada baiknya lo masak sendiri. Nah, selanjutnya yang gue rasain di saat masa corona ini tapi jauh dari keluarga, jauh dari kawan juga gitu kan, gue bisa ngambil pelajaran sih bahwa lu itu hidup nggak bisa bergantung sama siapa cuy, asli. Kayak misalnya lu yang dalam tanda kutip lo masih manja sama orang tua lu, atau lu emang udah bener-bener nggak bisa jauh dari orang tua, nggak bisa jauh dari keluarga, gue bisa belajar hal itu sih. Kayak oh jadi gini ya rasanya sendiri gitu, rasanya ditinggal keluarga, atau rasanya nggak ada temen lu di kampung orang, lu nggak tahu daerah lu kayak gimana, lu nggak tahu karakter orang-orang di sini kayak gimana gitu. Jadi gue lebih menghargai diri gue sendiri gitu, gue lebih bisa bersahabat lah dengan diri gue sendiri. Kayak ya lu nggak bisa percaya 100% juga kan sama orang, jadi lu lebih bisa dekat lah sama diri lu sendiri. Lu lebih tahu kira-kira diri lu sendiri tuh kemauannya tuh apa gitu, dan lu juga bisa apa ya, kayak jatuhnya quality time lah sama diri lu sendiri. Mungkin buat lu yang nggak pernah quality time sama diri lu sendiri tuh, kayak lu mungkin boleh cobain deh. Maksudnya lu bisa lebih tahu gimana sih diri lu sebenarnya gitu, dan apa sih yang lu mau dari diri lu sendiri. Coba gue saranin lu lebih mengenal diri lu sendiri deh, asli. Maksudnya sendiri itu menurut gue nggak buruk kok. Kayak lu jarang main sama temen, atau bahkan banyak orang yang nyebut introvert, orang-orang yang anti social club gitulah. Maksud gue ya mungkin mereka itu menemukan bahwa dengan kesendiriannya dia bisa nyaman gitu, dan itu gue lebih, kalau gue sih lebih ini ya, lebih bisa kenal sama diri gue lebih jauh sih jatuhnya. Bukan ke arah gue lebih introvert, enggak, gue tetap ekstrovert, tapi seenggaknya gue sama diri gue sendiri ini lebih kenal lah gitu. Nah terus selain itu apa lagi? Kalau menurut gue, setelah gue ngerasain masa corona ini tapi gue jauh dari keluarga, gue lebih pinter untuk mengawasi diri gue sendiri gitu kan. Dari yang tadinya gue bodoh amat sama kesehatan gue bodoh amat sama penampilan gue, karena mungkin kalau lu di rumah, lu punya keluarga, lu punya temen, lu punya orang tua, lu kayaknya kamu lagi nggak enak badan deh hari ini deh, atau kayaknya lu hari ini moodnya lagi nggak bagus deh. Itu kan yang tahu orang lain gitu kan. Maksudnya lu lebih diperhatikan sama orang lain, atau bahkan orang tua lu kadang suka ngasih tahu kan, kamu jangan pulang malam-malam, atau kamu jangan
telat makan. Nah, ketika lu ngerasain sendiri, lu lebih tahu untuk diri lu sendiri. Kayak misalnya, oh kayaknya gue nggak boleh telat makan deh, karena kemarin setelah gue telat makan perut gue sakit nih. Atau kayaknya hari ini gue harus rapi-rapi deh, karena kalau misalnya nggak rapi-rapi bawaannya nggak enak. Ya pokoknya gitu lah, pasti lu ngerti kan maksudnya. Lu lebih pinter untuk nguasain diri lu sendiri, untuk kontrol diri lu sendiri gitu, tanpa orang deket lu yang secara jujur mengatakan hal itu ke lu gitu. Itu sih yang maksudnya, ya itu gue dapetin selama gue di sini. Dan menurut gue hal kayak gini tuh bakal lu dapet ketika emang lu udah ngerasain gitu, bukan dari omongan orang, bukan dari teori ya. Dan menurut gue nggak semuanya buruk gitu social distancing, atau lu lebih menjaga diri lu untuk sendiri itu nggak terlalu buruk sih kalau menurut gue, apalagi yang kayak jauh dari keluarga gini gitu. Jadi ya please lah, maksud gue untuk karantina atau mengurung diri lu sendiri tuh nggak buruk-buruk amat sih, iya nggak sih? Dan dari yang gue rasain juga setelah karantina atau di rumah aja ini, apalagi gue jauh dari orang terdekat gue lebih sering lebih sering menghargai waktu ngobrol gue dengan video call atau teleponan. Kayak yang dulu di rumah gue itu kalau misalnya sama keluarga kadang gue ngobrol itu jarang kan. Nah terus pas gue ngerasain jauh kayak gini, gue bisa lebih menghargai gitu. Gue setiap harinya menyisihkan waktu untuk sekedar menanyakan gimana hari ini gitu sama keluarga lo, sama orang tua lo, atau sama pacar lo ya kan. Lebih bisa menghargai waktu lah kalau lo tuh bisa menyisihkan waktu lo dengan memberikan kebahagiaan, memberikan atau men-sharing waktu lo pada hari itu kepada orang-orang terdekat lo gitu sih kalau menurut gue. Dan itu sebagai salah satu bentuk spiritual lo untuk melepas penat di hari itu sih. Gue lebih setiap pulang kerja gue sempetin sih telepon sama orang tua atau sama pacar gue, atau bahkan sama sahabat-sahabat gue mengenai gimana gue hari ini, atau sekedar ngomongin masalah di sana kayak gimana, masalah gue di sini kayak gimana gitu sih. Ya sedih sih, cuman gimana ya? Ya karena gue jauh juga, karena social distancing juga yang membatasi pergerakan kita sekarang inilah pokoknya. Ya jangan dilihat dari jeleknya aja, kalian bisa ambil juga sisi positifnya bahwa social distancing ini memang baiknya itu buat kalian. Cuman terkadang ada sisi keegoisan kita yang mengharuskan kita untuk interaksi dengan masyarakat luar atau teman-teman lo. Ya wajar sih kalau menurut gue, cuman kita bisa lebih menonjolkan atau melihat ke perspektif yang lain bahwa dari hal ini tuh kira-kira gimana yang bisa kita ambil sisi positifnya gitu. Ya mungkin untuk podcast hari ini itulah ya yang bisa gue ambil, bahwa social distancing atau karantina ini gak sepenuhnya buruk. Bahkan gue aja yang memang posisinya jauh dari keluarga aja masih merasa bersyukur gitu bahwa sekarang udah didukung teknologi juga. Dan gue lebih bersyukur juga jadi lebih mengenal diri gue sendiri juga, lebih aware lah sama diri gue sendiri. Mungkin kalian juga bisa mengambil sisi positifnya lah ya. Untuk kalian yang masih tinggal sama keluarga, bersyukurlah gitu kan, bahwa
pada saat lo social distancing atau membatasi gerak lo di sana itu masih ada keluarga lo yang bisa ngasih lo makan setiap hari, bisa lo ajak ngobrol setiap harinya, bisa tatap muka ya kan. Ya pokoknya stay safe dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.